Dalam rekaman CCTV, Karmuji, sopir mobil bak terbuka dan keneknya Mulyadi lari menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil yang mereka tumpangi. Mobil bak terbuka ini mogok tepat di perlintasan kereta api di Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di saat bersamaan, tiba-tiba rangkaian kereta barang jurusan Jakarta-Surabaya melintas dengan kecepatan tinggi. Karmuji dan Mulyadi selamat, terhindar dari tabrakan. Namun mobil bak terbuka yang mereka tumpangi ringsek hingga tak berbentuk, ditabrak rangkaian kereta dan terseret sejauh 20 meter dari lokasi tabrakan. Rel ini tiba-tiba ada mobil pick up yang melintas di rel, tiba-tiba mati mungkin mesinnya. Dan ada sepur lewat, akhirnya ketabrak. Cuma nggak ada korban jiwa, cuma mobilnya rusak. Kecelakaan mobil bak terbuka tertabrak kereta ini menjadi tontonan warga sekitar. Insiden ini tidak mengganggu jadwal kereta api. Setelah menabrak mobil bak terbuka, kereta barang langsung melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews, melaporkan. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa ratusan buruh mengawal penetapan upah minimum DKI Jakarta 2024 di Balai Kota Jakarta. Massa mulai bertindak anarkis, menjebol gerbang Balai Kota hingga terpaksa dibubarkan polisi. Buruh menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,6 juta rupiah. Kericuhan pecah saat ratusan massa buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta Selasa sore. Sebagian massa buruh baku hantam dengan sejumlah orang yang diduga penyusup. Massa buruh menjebol gerbang Balai Kota karena kesal tak bisa bertemu PJ Gubernur DKI untuk menyuarakan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, massa buruh menuntut penetapan UMP DKI 2024 tidak mengacu pada PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Buruh menyebut kenaikan UMP DKI sebesar 3,6% menjadi 5 juta, jauh dari tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP 15% atau menjadi 5,6 juta pada tahun depan. Massa buruh meminta PJ Gubernur DKI Jakarta merevisi penetapan UMP DKI 2024. Permintaan kami kepada PJ Gubernur untuk dapat mengeluarkan revisi atau diskresinya terhadap PP 51. Jangan terpaku dan terokupasi oleh PP 51 yang itu nilainya sangat tidak berkeadilan. Karena inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa yang minimum 0,1 maksimum 0,3 sangat-sangat tidak berkeadilan. Untuk mengantisipasi kericuhan meluas, kepolisian langsung menerjunkan kendaraan taktis untuk membubarkan massa. Atas nama undang-undang, kami perlu membubarkan aksi ini karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Sudah mulai melakukan pengerusakan. Namun demikian, alhamdulillah setelah kami komunikasi dengan para korlap, massa bisa membubarkan diri dengan tertib. Selain di Balai Kota, massa buruh juga berunjuk rasa di Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat untuk menyuarakan tuntutan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. UMP DKI Jakarta naik Rp165.000 atau menjadi 5 juta rupiah tahun depan. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut kenaikan UMP menjadi 5 juta rupiah pada 2024 berdasarkan perhitungan PP pengupahan. Maka Pemda DKI menetapkan alfa yang tertinggi, yaitu 0,3. Ya, alfa yang tertinggi 0,3, sesuai dengan PP 51 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, yaitu alfanya maksimum 0,3. Pemirsa, polisi menetapkan 8 orang tersangka, 4 diantaranya anak-anak terkait kerusuhan antar supporter dan polisi di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Salah satu tersangka adalah Ketua Harian Supporter Ultras Gresik yang merupakan otak kerusuhan dan provokator. Delapan supporter Gresik United ditetapkan tersangka kasus kerusuhan di Gelora Joko Samudra Minggu petang lalu. 4 tersangka pria dewasa dan 4 lainnya merupakan anak di bawah umur. Penetapan tersangka setelah tim Polres Gresik melakukan gelar perkara dan meminta keterangan 15 saksi.
Penetapan tersangka setelah tim Polres Gresik melakukan gelar perkara dan meminta keterangan 15 saksi. Kedelapan tersangka termasuk ketua harian supporter Ultras Gresik yang menjadi otak kerusuhan. Juga ada beberapa pelaku perusakan fasilitas stadion dan pelemparan batu. Barang bukti 1 buah handphone, batu berbagai jenis ukuran dan bentuk, beberapa potongan kayu, visum et repertum. Ribuan supporter dan petugas kepolisian bentrok usai laga lanjutan Liga 2 antara Gresik United melawan Delta Sidoarjo Minggu sore. Diduga bentrok dipicu akibat kekalahan Gresik United melawan Deltras dengan skor 1-2. Kericuan bermula saat ketua harian supporter Ultras Gresik mengajak supporter masuk ke area VIP untuk melakukan demo ke manajemen. Para supporter akhirnya ngotot masuk menembus pagar pembatas hingga terjadi lemparan batu dari berbagai arah. Lemparan para supporter ke petugas dibalas dengan tembakan gas air mata. Akibat bentrokan sejumlah supporter luka-luka termasuk petugas kepolisian. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, geger kerangka wanita ditemukan dicor di dalam kamar rumah di Blitar, Jawa Timur. Kerangka korban ditemukan saat pemilik rumah yang baru hendak merenovasi rumahnya. Rumah kosong di Desa Bacem, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini semula hendak direnovasi oleh pemilik yang baru. Penemuan ini bermula saat pemilik rumah yang baru hendak melakukan renovasi. Saat itu sang pemilik yang baru saja membeli rumah dari adiknya curiga dengan sebuah kamar yang terkunci rapat. Pemilik rumah akhirnya memerintahkan tukang bangunan untuk membuka kamar yang terkunci dan menemukan bekas cor baru. Tukang bangunan pun menggali cor baru tersebut untuk membuat septic tank. Namun saat digali, tukang bangunan terkejut menemukan rambut dan bagian kepala yang terkubur. Mau direnov, kemudian di dalam itu ada satu bagian kamar yang dikunci, digembok, kemudian dibongkar. Setelah dibongkar itu kemudian dilihat ada cor-coran yang baru. Kemudian karena penasaran dibongkar, ternyata ditemukan ada tengkorak sama tulang yang menghubungi pihak polisian. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengambil sampel kerangka. Dari hasil pemeriksaan forensik, diduga kerangka ini seorang perempuan berusia di bawah 25 tahun. Polisi belum bisa memastikan apakah kerangka tersebut merupakan korban pembunuhan atau bukan, termasuk identitas kerangka. Satreskrim Polres Blitar Kota Tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut, sementara pemilik rumah sebelumnya Supri tengah dimintai keterangan di Mapolres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Keluarga bayi prematur yang meninggal di klinik Alifa Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengadu ke Dinas Kesehatan dan Kepolisian setempat. Dinkes Kota Tasikmalaya langsung membentuk majelis ad hoc untuk menyelidiki dugaan malpraktik dan sudah memeriksa sejumlah bidan klinik. Keluarga bayi prematur yang meninggal di klinik Alifa Jalan Bantar Sari, Tasikmalaya mendatangi Dinas Kesehatan setempat. Keluarga mengadukan pelayanan buruk dan dugaan malpraktik yang dilakukan tenaga kesehatan klinik hingga mengakibatkan bayi meninggal. Menurut ayah bayi, pasca kehilangan bayinya, kondisi psikologis istrinya terus memburuk. Pihak klinik juga sempat mendatangi rumah keluarga bayi di Kampung Lowi Malang, Kecamatan Bungur Sari, untuk meminta maaf atas kelalaian klinik. Kemarin anak ke rumah, itulah intinya minta maaf, mengakui kesalahannya gitu. Ya memang di situ emang ada yang praktek katanya gitu. Ya kata pihak Alifa, dia mengakui kesalahannya gitu. Mengakui bahwa lalai. Dia kelalaian gitu. Atas laporan keluarga bayi, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya langsung membentuk tim ADHOC untuk menyelidiki ada tidaknya kelalaian yang dilakukan pihak klinik. Keluarga dan bidan yang menangani persalinan telah dimintai keterangan. Kami panggil semua yang memang pernah bersinggungan dengan bayi yang meninggal ini. Yang pertama dari klinik kita dapatkan kronologisnya. Kemudian dari RSUD Dr. Soekarjo juga kita panggil, kemudian dari Rumah Sakit Jasa Kartini juga panggil. Kebetulan
kebetulan. Selain Dinkes Tasikmalaya, kepolisian juga telah turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari setahun buron, pelaku penipuan terhadap artis Jessica Iskandar berhasil ditangkap polisi di Bangkok, Thailand. Pelaku menggelapkan uang Jessica Iskandar 9,8 miliar rupiah melalui bisnis penyewaan mobil. Artis Jessica Iskandar dan suaminya Vincent berhak meluapkan emosi mereka saat Christopher Stefanus Budianto, pelaku penipuan dan penggelapan uang, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa malam. Dihujani luapan emosi korban, tersangka hanya bungkam. Tersangka ditangkap polisi di Bangkok, Thailand setelah buron sejak Mei 2022. Polisi sempat kesulitan menangkap Christopher karena selalu berpindah-pindah tempat. Kepada polisi, Christopher mengaku menggunakan uang hasil menipu untuk berbisnis di 3 negara, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pelaku menggelapkan uang milik artis Jessica Iskandar 9,8 miliar rupiah melalui bisnis penyewaan mobil. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti koper, 2 ponsel, dan sejumlah barang lainnya. Polri melacak yang bersangkutan keluar dari Indonesia itu bulan Mei. Namun karena dia bepergian ke beberapa negara, sehingga untuk melakukan koordinasi penangkapannya memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Korban Jessica Iskandar mengaku bersyukur tersangka berhasil ditangkap setelah sempat terpuruk akibat menjadi korban penipuan. Bisa keluar dari kayak bayang-bayang musibah gitu, karena saat kena musibah itu terus terang itu cobaan yang berat, apalagi itu awal kita menikah, baru melahirkan. Selain berkasus dengan Jessica Iskandar, polisi juga menerima laporan kasus tersangka di Polda Bali, Polrestabes Denpasar, serta Polda Jawa Timur dengan laporan serupa penipuan dan penggelapan. Jessica Iskandar menjadi korban penipuan berawal saat ia pindah ke Bali tahun 2020. Jessica ditawarkan bekerja sama dengan perusahaan sewa mobil di Bali berupa kewajiban Jessica untuk mempromosikan jasa sewa mobil melalui akun media sosial pribadinya dengan imbalan dipinjamkan mobil mewah selama 1 minggu. Tersangka Christopher kemudian mengajak Jessica Iskandar untuk berbisnis dan meminta Jessica menyerahkan sejumlah mobil mewahnya untuk disewakan dengan pembagian keuntungan dan meminta BPKB serta STNK mobil. Jessica baru menyadari menjadi korban penipuan Christopher setelah memeriksa bukti transfer pembagian keuntungan bisnis yang dikirimkan Christopher ternyata palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, banjir bandang juga menerjang Kabupaten Aceh Selatan hingga membuat ratusan rumah warga rusak. Banjir juga memutus akses jalan antar provinsi Aceh, Sumatera Utara. Diterjang banjir bandang, ratusan rumah warga di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan rusak parah. Air bah dari arah pegunungan datang tiba-tiba dan menerjang rumah warga. Material kayu serta lumpur yang hanyut bersama banjir bandang menutup jalan dan pekarangan warga. Sejumlah kendaraan milik warga tergenang banjir tak sempat diselamatkan. Pasca dihantam banjir bandang, saat ini warga memilih bertahan di rumah masing-masing membersihkan lumpur sisa banjir. Selain menghancurkan rumah warga, banjir juga memutus akses jalan antar provinsi Aceh Sumatera Utara karena tertutup lumpur, kayu gelondongan, dan batu. Aparat TNI Polri serta relawan diterjunkan ke lokasi mengevakuasi material sisa-sisa banjir. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah dibanding banjir sebelumnya. Jadi itu saat ini pertama kami perlu lilin untuk anak bayi. Sekarang kalau makan kami enggak, Pak. Jangankan makan, kita bilang air minum aja kami ini enggak ada, lampu mati. Itu lagi apa? Untuk jaringan enggak ada sama sekali, Pak, putus. penanganan darurat ini masih kita upayakan dengan semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada. Nah, nanti berhubung ini di di tahun anggaran yang di akhir tahun anggaran, karena ini kita mintalah bantuan supaya ada dukungan dari BNPB. Bantuan dari sejumlah pihak mulai berdatangan untuk membantu warga yang terdampak banjir. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan perlengkapan medis seluruhnya seberat 3,3 ton. Bantuan kemanusiaan tahap kedua ini dikirim melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan pesawat charter Lion Air pada Rabu dini hari. Paket bantuan yang dikirim berisi obat-obatan dan peralatan medis non-elektronik dengan total senilai 31,9 miliar rupiah. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau Indonesia Aid dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri. Bantuan ini akan dikirim melalui Bandara El Arish, Mesir, dan selanjutnya dikirim ke jalur Gaza dengan bekerja sama dengan Palang Merah Internasional. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Cekcok dipicu cemburu. Seorang suami tega membakar rumah dan menganiaya istrinya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polisi masih memburu pelaku yang kabur. Kobaran api melalap habis rumah Suniani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ironis, pelaku pembakaran rumah yang dihuni Suniani dan 2 anaknya ini ternyata Hudi, suaminya sendiri. Rumah korban hangus terbakar, tak ada barang yang bisa diselamatkan. Wanita 38 tahun ini kemudian melaporkan sang suami ke Mapolsek Gegesik atas tuduhan pembakaran rumah dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kepada polisi, korban memperlihatkan sejumlah luka lebam pada tubuhnya. Sebelumnya, korban terlibat cekcok dengan suami dilatar belakangi cemburu hingga pelaku menyiramkan bensin ke tubuh korban dan rumahnya. Apa yang bakar? Penganiayaan sama bakar rumah. Yang bakar rumah Ibu ya? Itu rumah yang terbakar itu milik siapa? Milik saya. Milik saya. Dilakukan oleh suami saya. Pun rumah itu tuh rumah sama yang suami yang dulu. Tuh. Saat ini pelaku masih dalam pengejaran, ya, dia kabur ya. Kita tetap ada KDRT sebelum kebakaran katanya melakukan KDRT, Pak. Nah, betul. Ya, waktu itu ada KDRT yang mana memukul atau memakai sabuk ya. Korban yang ketakutan setelah diancam sang suami kini mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Sementara polisi masih mengejar suami korban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah kelas 6 SD menjadi korban penjamretan handphone di Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban bahkan sempat terseret hingga terjatuh. Bocah SD ini terseret saat berupaya mempertahankan handphone yang dijamret 2 pria di Jalan Kober, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku yang ditangkap polisi mengaku sebagai pengamen. Polisi mengamankan barang bukti 1 sepeda motor dan ponsel Android korban yang sebelumnya telah dijual oleh pelaku seharga Rp750.000. Pemirsa, selain kenaikan harga sembako, harga cabai juga kian pedas. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga cabai rawit merah naik hingga mencapai Rp110.000. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menjelang akhir tahun, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok sudah merangkak naik. Salah satunya terjadi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang saat ini harga kebutuhan bahan pokok sudah terpantau merangkak naik. Salah satunya yakni cabai. Untuk cabai jenis cabai keriting, saat ini yang berkisar biasanya hanya berkisar antara Rp80.000, kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit merah sendiri untuk saat ini yang hanya berkisar harga tertingginya mencapai Rp90.000, namun kini harganya melonjak hingga Rp110.000 per kilogram. Hal ini tentu dikeluhkan oleh para pedagang. Menurut para pedagang, naiknya harga cabai ini disinyalir karena cuaca yang saat ini tengah melanda Indonesia, di mana untuk saat ini masih mengalami musim kemarau sehingga banyak petani cabai yang mengalami gagal panen. Kemudian harga dari para pemasok pun juga sudah tinggi sehingga memaksa para pedagang untuk menjual harga cabai untuk mendapatkan keuntungan juga harus mengalami kenaikan. Sementara itu untuk harga kebutuhan bahan pokok lainnya seperti bawang merah saat ini masih terpantau normal, yakni berkisar antara Rp35.000
per kilogram. Tentu masyarakat dan juga para pedagang khususnya ini mengharapkan pemerintah untuk bisa mengatur harga-harga kebutuhan bahan pokok ini, terlebih nanti beberapa waktu ke depan masyarakat akan menghadapi masa liburan di saat masa-masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum digugat di PT UN Jakarta karena menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024. KPU dinilai melawan hukum telah menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres. Sejumlah tim pembela demokrasi Indonesia Jilid 2 mendatangi kantor PT UN Jakarta untuk melayangkan gugatan terhadap KPU. KPU dinilai melawan hukum karena telah menerima dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024. Penetapan Gibran sebagai Cawapres dalam Pilpres 2024 dinilai cacat hukum karena diputuskan oleh hakim yang melakukan pelanggaran etik. Untuk itu, penggugat juga menuntut pembatalan dan penyempurnaan surat keputusan KPU dan mencoret nama Gibran sebagai Cawapres. Ribuan logistik pemilu mulai berdatangan di sejumlah KPUD di Indonesia termasuk di Pulau Dewata, Bali. Ribuan logistik pemilu dijaga ketat polisi agar tidak disalahgunakan. Ribuan logistik pemilu dari KPU Pusat berupa bilik suara dan kotak suara ini tiba di KPUD Jember, Jawa Timur. Ada 12.500 kotak suara dan 6.000 bilik suara yang diterima KPUD Jember. Seluruh logistik tersebut telah diperiksa dan tidak ada yang rusak. Seluruh logistik yang telah tiba disimpan di gudang Temprina Jember. Kotak. Sebelumnya kita sudah menerima tinta, kemudian segel, ya. Sudah kita terima, jadi nanti kita di bulan Januari lah ya, kita akan menerima surat suara. Ribuan logistik pemilu juga mulai berdatangan di gudang logistik Kabupaten Gianyar, Bali. Logistik tersebut mulai dari bilik suara, kotak, tinta, hingga tanda pengenal KPPS. Sementara surat suara masih menunggu kiriman dari KPU Pusat. Ada dua hal yang perlu dijaga untuk ribuan logistik ini. Selain harus dijaga ketat oleh polisi agar tidak disalahgunakan, logistik pemilu juga harus dibungkus plastik menghindari kerusakan akibat terkena hujan. Untuk cuaca, kita sudah antisipasi dengan pengecekan tempat logistik, kemudian antisipasi dengan menyiapkan terpal apabila terjadi sesuatu. Sementara sih gudang baik-baik saja dan tidak ada yang bocor. Dari Jember, Jawa Timur dan Gianyar, Bali, Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan masyarakat melalui bakti sosial operasi katarak untuk warga prasejahtera. Kali ini bersama EDC Group, puluhan warga kurang mampu menjalani screening katarak dan mendapatkan kacamata baca gratis dalam kegiatan bakti sosial di Sidoarjo, Jawa Timur. Membantu warga melihat dengan terang dan jelas menjadi tujuan bakti sosial MNC Peduli bersama EDC Group yang digelar di Optik EDC sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pelayanan kesehatan screening operasi katarak ini menjadi rangkaian yang dilaksanakan MNC Peduli bersama EDC Group dan diikuti puluhan warga kurang mampu di Kecamatan Taman dan sekitarnya. Para peserta yang terindikasi katarak akan menjalani operasi gratis, sedangkan bagi yang tidak memiliki indikasi mendapatkan kacamata baca gratis sesuai kebutuhan. Alhamdulillah sudah terbantu sekali, sudah mendingan, ya baik sekali sih, membantu sekali buat masyarakat Sidoarjo, jadi lebih ringan untuk biaya operasinya. Pasien ya, deteksi pasien yang mempunyai kendala penglihatan terutama yang katarak. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan screening ya, kalau memenuhi persyaratan semua, itu akan dilakukan operasi katarak. Dalam kegiatan ini, warga yang hadir juga dibekali pengetahuan tentang penyakit mata serta cara menjaga mata agar tetap sehat. Ya, MNC Peduli terus bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit untuk memberi layanan operasi gratis seperti hernia, katarak, bibir sumbing, dan lain-lain. MNC Peduli menargetkan 450 operasi katarak gratis untuk masyarakat prasejahtera di 9 kota dan kabupaten di Jawa Timur.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024. Rapat koordinasi dan pembekalan kader terus dilakukan di berbagai daerah untuk menjaga kekompakan dan solidaritas demi meraih target lolos ke parlemen. DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan dan DPD Partai Perindo Parepare menggelar rapat koordinasi pemenangan dalam menghadapi pemilu 2024. Rapat ini membahas strategi pemenangan sekaligus menyiapkan saksi di TPS untuk mengawal suara Partai Perindo. Ini dalam rangka penyiapan DPD menghadapi pemilu 2024, khususnya bagaimana memaksimalkan 100% saksi TPS pada pemilu 2024 nanti. Sementara itu, DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan memberikan pembekalan kepada para caleg dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ya, jadi kami menyiapkan segala hal yang perlu kami siapkan, terutama seperti masalah teknis rekaman saksi, kemudian sistem data saksi, dan hal-hal teknis lainnya. Kita sangat beruntung sekali masuk di Partai Perindo ini karena ketum kita Pak Haritano Sudibyo sangat memperhatikan semua caleg-calegnya. Dalam setiap rapat yang digelar Partai Perindo, seluruh kader dan pengurus juga berkomitmen untuk mensosialisasikan dan memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan.